warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Ya, mulai kali ini Pak Chandra di pertemuan ini akan menayangkan jurus yang nomor 4. Kemarin kita nomor 1 mengenai apa kemarin? Ada yang ingat? Apa? Kenali potensi. Kalau ini apa? Nah, sebelum masuk ke materi, ya, sebelum masuk ke materi, Pak Chandra ingin mengabsen terlebih dahulu. Bagaimana hari ini berangkat semua? Ada yang berangkat satu ya. Oke, baik. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, saya minta tolong untuk mewakili salah satu pimpin doa terlebih dahulu. Ya. Oke. Baik. Kali ini Pak Chandra akan mengajak games terlebih dahulu. Siap-siap ya. Gamesnya mengenai clue-nya adalah tangga-tangga. Ingat? Clue-nya apa? Tangga-tangga. Di hari pertama, Pak Chandra menemukan dompet. Di hari kedua, Pak Chandra menemukan remote. Di hari keempat, Pak Chandra kira-kira menemukan apa? Salah. Ayo. Ingat lo-nya tangga-tangga. Hari pertama Pak Chandra menemukan dompet, hari kedua Pak Chandra menemukan remote, yang ketiga, yang keempat kira-kira Pak Chandra menemukan ayo, bingung. Konsentrasi lagi. Salah. 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 Ayo. Salah. Salah. Ayo kita bermain konsentrasi. Apa? Pas enggak salah. Ada lagi? Salah. Ayo. Apa? 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 Tak salah. Ya, betul. Oke, mulai ada yang paham berarti. Ingat, clue-nya adalah tangga-tangga. Di hari keempat tadi Pak Chandra menemukan apa? Fanta. Di hari ke-7 kira-kira Pak Chandra menemukan? Betul. Singa juga betul. Masih bingung? Masih ada lagi satu kali lagi ya. Di hari keempat tadi Pak Chandra menemukan apa? Fanta. Di hari ke-7 tadi menemukan? Solasi. Di hari ke-6 lampu. Oke. Ayo. Bingung? Bingung? Oke. Sudah paham ya? Oke. Belum? Mau tahu? Dikasih tahu clue-nya? Tangga-tangga. Tangga nada. Tangga nada itu kan do, re, mi, fa, sol, la, si. Tangga-tangga. Nah, gitu ya. Oke, next. Kita langsung ke materi terlebih dahulu setelah itu. Ya. Oke, Pak Chandra mau minta tolong salah satu maju ke depan untuk membacakan jurus yang keempat itu. Salah satu, oke? Oh, ini memang saya mau membacakan. Yuk, yang mau membacakan? Dia menjaga gitu. Ayo.
Yuk, salah satu. Kayak langsung kayak. Gak usah takut. Ayo. Oh kan? Ayo kan? Ngasih sini ke depan. Silakan bacakan. Ya. Selamat datang di Bapak Ibu sebagai penukar. Hari ini kamu akan belajar jurus jangka konsistensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Silakan berhitung akan membarengi. Kawan dan kalahkan silakan itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke, terima kasih. Yuk. Nah, kali ini Pak Chandra akan bermain mengenai buka kepalan tangan. Yang belum berpasangan boleh silakan berpasangan terlebih dahulu karena syaratnya ini harus berpasangan. Yuk, sudah? Ayo, berpasangan. Daniel sama siapa? Daniel sama sini. Depan, apa kamu ke belakang? Terus sendiri. Apa sama Okan? Sini kan? Terus Virus. Sama Virus sama Virus. Ini. Saya sama. Oke, siap ya? Permainannya. Silakan berhadapan-hadapan terlebih dahulu. Berhadapan-hadapan terlebih dahulu. Dan yang sudah silakan switch. Tentukan pemainnya yang mau mana, A dulu atau B. Ya. Yang menang boleh B atau A, silakan. Jajal apa B? Sudah? 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 Oke, yang jadi A, cung. Yang jadi A, jadi A, jadi A. Jadi A. Itu belum. Jadi A. Udah belum? Woi, orang wis-wis. Orang wis-wis Satu sering. kalian satu. Remis Pak, remis. Oke, jadi A ya. Baik, yang jadi A. Yang jadi A silakan mengepalkan tangan sekuat mungkin. Ya. Yang jadi A silakan mengepalkan sekuat mungkin. Seolah-olah sedang memegang benda berharga yang tidak boleh dilepaskan ke tanganmu. Nah, tugasnya B bertugas membuka kepalan tangan si A. Ya, bertugas membuka kepalan tangan si A sampai terbuka. Tetapi syaratnya tidak boleh menyentuh tangan si si B bertugas membuka kepalan tangan A, bebas mau dicakar, mau digigit dan lain sebagainya. Intinya paksaan. Silakan. Silakan. Ya, sudah ya. 1, mulai. 1, 2, 3. Oke, baik. Nanti sampai terbuka. Benar-benar harus dipertahankan. Waktu habis. Waktu habis. Yang berhasil dibuka tangannya, Cum. Yang berhasil dibuka. 1, 2, 3. 3 ya, penting. 1, 2, 3. Berhasil? Enggak. Oke. Berarti 3 ya. Yang paksaan 3. Nah, sekarang silakan gantian. Tapi tidak boleh dengan cara
paksaan. Ya. Tidak boleh menyentuh tangan si B. Baru gini. Buka koran. Silakan gantian. Ya. Sudah. Tanpa suara. Waktunya dimulai 1 menit ya, 1 menit aja ya. Waktunya dimulai dari sekarang. Ayo waktunya dimulai dari sekarang. Kalau menyentuh ya. Stop, waktunya selesai. Ya belum. Yang jadi B, Cong. Oke, silakan jadi B merefleksikan apakah mudah membuka tangan si A? Sudah? Membuka tangan si A? Bisa. Kenapa? Saya nggak mau buka. Terus dengan usaha pekerjaan. Nah, terus apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk membuka tangan si A? Oke, terus ada yang gigit, terus pakai paku, apa lagi? Dupili. Oke, buka sendiri karena kegelian. Oke, yang lain silat. Oke, apakah berhasil? Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya. Terus untuk si A, si A. Nah, mengapa saat si B berupaya membuka, A mengepalkan tangan sekuat-kuatnya? Arahan. Semakin dipaksa semakin kuat karena disuruh. Kalau seumpama di situ ada barang nih, ada iPhone 15, dipaksa bagaimana? Nah, ya. Terus untuk ronde kedua, pertanyaan untuk si A. Ingat si A mana si A? Apa yang dia lakukan untuk membuka kepalan tangan si B? Tanpa menyentuh. Dibalik lagi. Terus ada yang bisa? Adakah yang bisa? Bisa. Tidak bisa. Adakah yang berhasil? Berarti kalau seperti itu mudah yang mana? Paksaan atau kesadaran? Karena paksaan. Kenapa karena paksaan? Karena dipaksa. Kalau nggak bisa harus buka, bagaimana caranya? Nah, nih kesadaran versus paksaan. Susah sih ya. Kebutuhan dasar pasti otomatis manusia ingin dihargai, dipenuhi keinginannya, tidak mau tidak dipenuhi keinginannya. Nah, terus mengapa kita tidak suka untuk dipaksa atau diperintah? Karena apa? Karena enggak sakit, enggak mau untuk selalu dipaksa, ya kan? Nah, tahu ya tentang yang gambar ini ya? Benar? Hati-hati jangan lihat kiri. Ada tulisan kalau di jalan pasti ada tulisan hati-hati jangan lihat kiri.
Maksanya hati-hati bilang di situ ada perintah untuk tidak boleh dilihat, tapi maksanya kita lihat. Larangan adalah perintah. Radar anti persuasi akan aktif secara langsung bahwa oh itu ada petunjuk arah ke kiri, berarti kita harus lihat kiri, gitu ya. Terus muncul reaktif atau reaksi resisten, perintah akan diabaikan, larangan jadi rekomendasi. Perintahnya contoh, Mas belajar, pernah kan kalau di rumah Mas Mbak belajar, no belajar, tapi kesadaran kita tidak ada. Tapi begitu, mohon maaf, HP saya sita, kamu belajar nggak? Nah, itulah paksaan dengan kesadaran. Makanya ada foto ini, ya hati-hati lihat kiri, otomatis pasti kita akan lihat. Nah, itulah cara seseorang untuk bisa melihat secara langsung tanpa adanya ya. Terus tahu nggak yang tentang ini? Kalau di TikTok, bintang Emon yang disuruh sama orang tuanya untuk sholat. Mas, sholat. Yang tadinya, aku mau sholat . Terus begitu ibunya teriak ngomong, Mas, sholat. Nggak jadi kan? Pernah melakukan seperti itu. Ya. Terus reaksi bintang Emon seperti apa? Reaksi kalian kalau misalkan dibilang seperti itu kayak apa? Bete, nggak mood, karena disuruh. Oke. Terus apakah Anda punya pengalaman yang serupa? Ada ya? Oke, ya. Terus, nah ini ada tombol kesenangan atau tombol ajaib daya perintah dalam diri masing-masing. Yang pertama ada joy, yes, kesenangan. Nah, kita kalau di situ ditunjuk untuk senang, selalu bahagia. Ya, perintah alam bawah sadar kita kalau kita bahagia, otomatis akan melaksanakannya, akan melanjutkannya. Ya siap Bu, ya siap Pak. Nah, gitu. Ya kan? Terus yang kedua ada kebanggaan, pride. Ya. Kebanggaan itu bagaimana? Kebanggaan itu yang dimaksud di sini adalah kebanggaan melaksanakan sesuatu. Contoh, ketika kita ya, kemarin habis bersusah payah Olimpiade Matematika, kan? Juara tuh, kita punya kebanggaan atau pride khusus, kan? Terus ada keingintahuan. Nah, apa sih isinya, apa sih di dalam? Yang tadi Pak Chandra yang dilihat ya, di situ ada kebanggaan keingintahuan. Sudah tahu jangan lihat ke kiri, tapi maksudnya pengen lihat ke kiri, ya kan? Itu keingintahuan kita, minat atau passion. Nah, minat kita itu di mana sih? Minat kita itu pengennya apa sih? Nah, kemarin kan sudah tahu tuh minat masing-masing. Kalau di situ memang sesuai, silakan jalankan minat tersebut. Nah, tujuan ada, tujuannya mau kemana kamu? Mau pengen pinter berarti harus ini, kamu pengen ini berarti harus ini, kamu mau pengen iPhone 12 misalkan dengan uang saku 100.000 per hari, berarti harusnya bagaimana? Gitu ya. Terus ada kebutuhan atau need. Ya, kebutuhan saya sekolah di SMA 3, kebutuhannya apa? Tingginya saya sekolah ya. Terus manfaat atau benefit, manfaatnya apa? Ketika nanti sekolah selesai mendapatkan ijazah ya, terus bisa bekerja untuk di luar negeri maupun di dalam negeri ya. Terus next selanjutnya ada tantangan atau challenge, kita melakukan itu harus ada tantangannya ya. Terus keyakinan. Nah, keyakinan. Wah, ya kita nggak yakin pasti akan belok nih, ya kan? Ketika kita dipilihkan kedua pilihan antara kanan dengan kiri, kamu mau pilih mana? Mau kanan atau kiri? Oh, keyakinan saya kanan, berarti kita ke kanan. Keyakinan kita ke kiri, oh kita ke kiri.
begitu juga dengan yang sekarang kelas 12 pasti akan yang namanya bingung. Bingung apa? Bingung mengenai pemilihan perguruan tinggi. Itu juga sama ya. Terus ada makna tertentu di dalamnya. Ya. Nah, pembiasaan berbasis kesadaran itu ada dua. Pembiasaan disiplin biasa sama disiplin positif. Disiplin biasa itu seperti apa? Adanya paksaan. Dan itu yang sering terjadi di keluarga, di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, membentuk kepatuhan, harus patuh, kamu harus nurut. Kamu anakku, berarti kamu harus nurut sama aku. Gitu. Terus ada jangka pendeknya. Biasanya cuma short time, alias jangka pendek. Nah, terus disiplin positif itu biasanya karena kesadaran internal dalam diri kita masing-masing. Gitu. Ya. Terus ada menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, terus ada jangkanya jangka panjang juga. Oke. Zaman sekarang jangan mimpi punya anak yang penurut. Pasti bahkan rata-rata bahkan ya jarang ada yang penurut. Kita justru akan frustasi mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa bekerja. Oke, sebentar terkendala dengan Pak Chandra akan menerangkan mengenai kesadaran atau kepatuhan yang ada di Indonesia. Ya, untuk ini petunjuk itu ada clue. Clue itu apa sih Pak? Alias isyarat. Buatlah kebiasaan itu. Ya, buatlah kebiasaan itu jelas atau kelihatan. Berarti mulai sekarang kamu punya kebiasaan yang jelas dulu. Mau kemana sih tujuannya? Kamu buat tujuan aja dulu. Ya, tujuan saya contoh mau ke stan. Nah, berarti harusnya bagaimana? Belajar mulai dari sekarang terlebih dahulu ya. Crave atau keinginan atau gairah, ya kan? Keinginan atau gairah. Kamu harus punya semangat yang tinggi. Ya, punya semangat yang tinggi untuk bisa jadi lebih baik. Ya, terus ada respon atau tindakan. Ya, tindakanlah buatlah kebiasaan itu mudah dilakukan. Ya, jangan menjadi paksaan. Kalau paksaan otomatis kamu akan mundur alias tidak bisa mengikutinya. Ya, contoh nih bahasa Inggris. Bahasa Inggris harusnya kamu buat enjoy. Ya, punya tindakannya, punya kesenangannya. Kalau kamu tidak punya kesenangannya, kamu tidak bakalan bisa sampai kapanpun. Ya. Terus ada reward atau ganjaran, ya kan? Berupa apa? Ketika kalian sudah melakukan itu semua, kamu sudah bisa masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Jadi kayak gitu, ya. Terus next, nah. Dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Kira-kira gambar yang di atas konsisten tidak? Awalnya lari 10 kilo, ya kan? Awalnya lari 10 kilo, terus tetap tuh hari kedua sama, ya kan? Hari ketiganya turun, keempat semakin turun, kelima anjlok. Ya, anjloknya jauh banget. Ke-6 turun, ke-7 sangat turun, ke-8 turun, ke-9 sampai seterusnya flat alias tidak dilakukan. Ya, jadi saya punya keinginan misalkan lari 10 kilo karena berat saya 150 kilo. Ya, contoh. Ya. Nah, saya harus punya target 10 kilo.
Tapi 10 kilo itu merasa berat. Jadi jangan dilaksanakan. Kenapa? Karena kalau semakin berat maka grafiknya akan semakin landai. Kan? Terus, nah ada dinosaurus tuh. Dinosaurusnya siapa? Sama nih, di awalnya semangat banget, kencang larinya. Ya kan? Sudah dipaksa dengan adanya dinosaurus di sini, yaitu adalah siapa? Orang tua. Ayo cepat, kamu harus ini. Ayo cepat, kamu harus itu. Atau enggak kamu punya impian. Wah, saya pengen polisian, masa 150 kilo saya daftar. Nah, contoh ya. Terus akhirnya tetap sama. Kenapa? Karena tidak konsisten dari awal 10 kilo, terus turun akhirnya ke sampai hari keberapa Song tidak melaksanakan tugasnya. Nah, ini dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Nah, awalannya berjalan lari selama 1 kilo, ya 1 kilo saja, tidak usah jauh-jauh. Hari pertama 1 kilo, hari kedua sama, ketiga sama, keempat sama, kelima sama, keenam masih sama, ketujuh kadang naik, ya kan? Terus sama lagi, kadang naik, sama, naik dan sama. Kenapa? Karena konsisten. Melangkah caranya konsisten. Jadi contoh, kalian sering yang namanya belajar SKS, apa namanya? Belajar sistem kebut semalam. 1 hari pokoknya harus jadi kayak Roro Chandra. Persyaratannya harus jadi selama 1 malam. Gak bakalan bisa kalau dipaksakan. Sama dengan yang ada dari kebiasaan, kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Jadi sering banget yang namanya manusia itu pengennya tinggi, tapi kenyataannya kenapa? Karena tidak konsisten. Lari 10 kilo ya harusnya 10 kilo terus. Lari selama berapa ya harus sesuaikan. Tidak boleh ada target kurang dari itu. Nah, terus sama nih, ya kan? Harus punya power penuh. Awal penuh, kedua, terus ketiga ini agak kurang, ke hari ke-100-nya atau berkurang sedikit, tapi tetap tidak mempengaruhi sama sekali, ya kan? Nah, orang tidak menemukan masa depan mereka. Merekalah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan merekalah yang menentukan masa depan mereka. Maksudnya bagaimana? Ada yang tahu? Orang tidak menentukan masa depan mereka, tapi merekalah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan mereka yang menentukan masa depan. Maksudnya di sini adalah, ya, maksudnya di sini adalah orang yang tidak menentukan masa depan mereka, ya, orang yang bermalas-malasan, ya, mereka lah yang menentukan kebiasaan. Maksudnya siswa yang harus menentukan kebiasaannya sendiri, dan kebiasaannya lah yang akan menentukan masa depannya. Contoh, dia belajar dari awal tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya hanya untuk ijazah, itu pasti kayak yang dinosaurus tadi, dikejar pun tetap bakalan turun, karena goalsnya adalah ijazah. Tapi kalau goalsnya adalah ilmu yang kalian dapatkan di SMA 3, maka pastilah akan menentukan masa depan. Pastilah akan goals alias tercapai keinginannya. Sebuah contoh anak yang dibesarkan dari keluarga miskin, nah, dia punya impian di Kementerian Keuangan, kerja di sana. Nah, suatu saat jenuh tuh ya, anak itu jenuh. Tapi apa yang dibuat? Dia membuat yang namanya apa? Foto kecil, mati kecil ya, ditempel di depan meja. Jadi ketika dia loyo, ketika dia semangatnya turun,
dia punya spirit. Spiritnya apa? Bisa melihat, oh iya, tujuanku mau ke situ tuh. Jangan asal jangan asal turun dalam arti lah ojo loyo, lah ojo ini, lah ojo jangan. Ya, tapi semangatnya naikin lagi. Yang kudu bisa nih, yang kudu bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Dan alhasil, ya, anak tersebut masuk ke pesta. Dan sekarang usia 21 tahun anak tersebut sudah punya uang di atas 15, ya, dan itu sekantor dengan adiknya bapaknya kerja. Nah, itu adalah contoh cerita, ya, contoh cerita di mana orang pintar mengejar impiannya. Nah, terus next. Sehari sehelai benang, setahun selembar kain, nyicil. Belajar pun juga sama seperti itu, ya. Sejam, tapi rutin, ya. Jangan hanya di UTS tok baru belajar, ya kan? Di ujian tok baru belajar, ada TKA tok baru belajar, gak ada TKA main game, gak ada TKA pacaran, gak ada TKA ini. Nah, itu yang membuat orang jadi malas, ya. Terus sedikit demi sedikit lama-lama menjadi ya. Contoh grafik. Nah, grafik ini kalau ini dilakukan secara terus maka akan naik. Kalau ini dijaga nggak bakalan turun. Tapi kalau semangat dari awalnya sudah goalsnya adalah kalian yang penting dapat ijazah, maka akan turun tuh, ya. 1 tahun ke depan pasti akan turun. Alhasil apa? Kalian tidak punya apa. Baik, yang sekarang tugasnya itu adalah silakan catat tugas mengenai riwayat kebiasaan 7 hari belakang. 7 hari ke belakang. Nah, berarti 1 minggu setelah, ya, setelah yang dilalui hari apa? Rabu, berarti Selasa, Senin, Minggu, Sabtu, Jumat, Kamis, ya, dicatat di situ, pergi tidur sampai bangun tidur. Baru 7 hari udah lupa. Terus nanti di situ dicatat apa yang menyebabkan tidur terlambat. Boleh lebih dari 3 juga boleh. Ya, boleh lebih dari 3 boleh. Terus dampak dari tidur apa dampak dari tidur telat dan begadang? Dampaknya apa sih, Pak? Ya, boleh 3, boleh lebih dari 3. Oke. Yang pertama itu, yang kedua, rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Setelah membuat yang ini, ya, setelah membuat yang ini, ya, bersama ini, ya, baru mengerjakan rencana setelah 7 hari ke depan. Kira-kira mau apa tuh setelah 7 hari ini? Nah, setelah mendapatkan materi yang sudah Pak Chandra sebutkan tadi. Yuk sekarang kerjakan. Nah, nih, silakan atasnya. Gimana? Lebih awal, nggak apa-apa, dicatat. Ya, apapun yang ada di dalam diri kalian, misalkan memang kebiasaannya tidur udah teratur, monggo silakan dicatat. Ya, terus kalau misalkan pernah tidur lambat nggak? Pernah, contoh. Karena apa? Pacaran disit, Pak. Karena apa? Nongkrong disit dengan teman, Pak. Karena apa? Ngerjain tugas bahasa Inggris, Pak. Karena apa? Tidur di kelas, Pak. Karena apa? Dan lain sebagainya. Ya, silakan catat dimulai sekarang.
Bagaimana? Sudah selesai? Oke, lanjut yang ini. Silakan kerjakan 1 menit. 1 menit. Sudah selesai? Oke, baik. Kita lanjut ke terakhir. Sudah selesai materinya. Baik. Kamu sudah berhasil menguasai jurus jaga konsistensi. Oleh karena itu, kamu pantas mendapatkan pusaka keempat ini. Ya. Sampai jumpa besok kembali. Terima kasih.